Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin muallimul muallimin, ustadil ustadin, wa ala alihi wa ashabihi al-muallimin as-salihin al-muslihin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para masyayikh, para asatid, keluarga besar, zuriyah Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk, kabupatennya gimana? Sumeneb, Madura, yang dimuliakan Allah. Izinkan kami menyampaikan prolog, sebuah pengantar pertama. Di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang diberi intelektual. Satu di antaranya Qarun. Qarun itu dalam Al-Quran disebut 4 kali. Qarun, dia ahli dalam bidang kimia, seperti yang disampaikan oleh Al-Alusi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani atau tafsir Al-Alusi, bahwa Qarun itu ahli kimia. Ad-Darani mengatakan Qarun intelektual dalam bidang ilmu ekonomi, ilmu tijarah, makasib, perdagangan dan berniaga, bekerja, yakni ekonomi. Jadi Qarun itu ahli bidang kimia, ahli bidang ekonomi. Disebut dalam Al-Quran 4 kali. Yang kedua, ada intelektual dalam Al-Quran namanya Haman. Haman ini disebut 6 kali. Dia adalah arsiteknya Fir'aun. Jadi proyek-proyek Fir'aun, termasuk gedung pencakar langit, Al-Quran menyebutnya Sorhan. Sorhan itu bangunan yang tinggi. Itu proyeknya Fir'aun, diketuai oleh Haman, arsitek. Dalam Al-Quran 6 kali. Kemudian ada lagi arsitek Zulkarnain. Dalam Al-Quran tidak ada kata Zulkarnain, yang ada Zilqarnain dan Zalqarnain. Zilqarnain dan Zalqarnain. Dia yang membangun bangunan yang membendung supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar. Dia yang membangun bangunan dengan bahan besi
Zubarul Hadid, kemudian diberi kitron yaitu timah, sebuah bangunan dengan besi, dengan timah. Arsiteknya adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain dalam Al-Quran 3 kali. Dalam Al-Quran 3 kali. Kemudian ada seorang ahli hikmah, filosof, juga seorang arif intelektual bernama Luqman Al-Hakim, disebut dalam Al-Quran 2 kali. Luqman 2 kali, Dzulqarnain 3 kali, Qarun 4 kali, Haman 6 kali. Ini 2 kubu intelektual, yang satu kelompok baik, yang satu kelompok buruk. 2 kubu intelektual yang berbeda. Luqman dan Dzulqarnain adalah intelektual beriman dan muslim. Haman dan Qarun intelektual yang tidak beriman. Ada 2 kubu ya, 2 kubu. 2 kubu inilah yang kemudian melahirkan beberapa catatan dalam kehidupan orang berilmu. Satu orang berilmu yang intelektualnya itu untuk memperkaya diri, kepintarannya itu untuk memperkaya diri, tidak ada tujuan lain. Akumulasi uang, mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari pengaruh untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Ini adalah intelektual berhaluan koruniah. Ini koruniah ini ya. Kelompok ini yang ilmunya untuk cari kekayaan melulu, ini berhaluan koruniah, bermadhab korun. Dan di situ Al-Quran mengatakan korun dengan bangga ilmunya memproduksi uang itu, dia sebutkan ilmunya dipakai untuk memproduksi uang. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini karena ilmuku. Nah, jelas, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya celengan uang yang banyak, itu karena ilmuku, kata Qarun. Yang kedua, ada golongan orang intelektual yang di situ tidak disebutkan memperkaya diri, tapi punya proyek-proyek yang tidak masuk akal. Jadi sukanya itu proyek yang nggak masuk akal. Sukanya itu karya-karya yang kemudian tidak berfaedah. Mengarang buku tidak berfaedah, membangun tidak berfaedah, riset tidak berfaedah. Jadi risetnya itu anggarannya habis, tidak ada risetnya. Itu golongan Hamaniyah. Itu orang-orang intelek yang kalau bahsul masail 8 masalah mauquf semua, makanannya habis, yang dibahas mauquf semua. Orang ini sering riset dengan ilmunya, tapi tidak ada hasilnya, nihil. Karena di situ disebutkan proyeknya Haman. Haman itu
arsiteknya Fir'aun itu proyeknya mega, proyeknya di situ tujuannya la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku bangun, kata Fir'aun, melalui Haman bangunan yang tinggi mencari Tuhan. Nanti kita kalau udah naik ke langit, kita cari Tuhan. Di mana? Allah itu di mana? Jadi dia bikin bangunan, bikin proyeknya untuk riset yang tidak ada gunanya, riset mencari Tuhan. Dia ateis. Ini termasuk pangapunten Einstein yang akhirnya itu dia dulunya Yahudi, akhirnya dia nggak percaya Tuhan, ya golongannya Haman ini, golongan Haman intelektualnya. Kemudian Haman ini ditiru oleh, saya baca di catatan kaki tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili yang punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, yang punya tafsir Al-Wasid, punya tafsir Al-Wajiz. Saya baca di situ ketika siapa itu astronot pertama, yaitu Gagarin itu naik ke ruang angkasa. Astronot yang pertama itu dari Rusia turun, Gagarin atau sebelumnya, di catatan kakinya itu ada, ditanya setelah dari ruang angkasa sudah ketemu Tuhan. Dia jawab, saya cari-cari kok nggak ada, katanya. Ini madhabnya Haman, ini madhabnya Haman. La'alli attali'u ila ilahi Musa, proyek untuk mencari Tuhannya Musa. Kemudian astronot yang kedua meluncur, kemudian ditanya oleh wartawan, bahasa Arabnya wartawan itu sohafi, ya. Bahasa Arabnya wartawan itu siapa? Sohafi. Ditanya oleh wartawan, sudah kamu temukan Tuhan itu? Kata dia, saya tidak menemukan Allah, cuma saya yakin ada pencipta langit dan bumi, cuma tidak tahu siapa penciptanya. Nah, ini yang kedua, astronot yang kedua. Ini dua-duanya gagal semua dalam iman, cuma riset ilmiah yang tidak menghasilkan iman. Ada lagi orang yang riset ilmiahnya itu uangnya habis, tidak ada risetnya. Banyak itu, uangnya habis, tidak ada risetnya. Studi banding, bandingnya ada, studinya nggak ada. Ini banyak ini ya. Ya, naudzubillah, semoga wakil rakyat jangan seperti itu. Studi banding, anggarannya habis, gak ada studinya. Ini termasuk golongan Haman. Golongan Haman itu ya. Ini dua golongan. Yang ketiga, golongan yang baik, Dzulqarnain dan Luqman Al-Hakim. Ini orang intelektual luar biasa. Yang satu Dzulqarnain intelektualnya untuk keamanan dunia. Dia membangun tembok yang tidak bisa dinaiki oleh Ya'juj Ma'juj. Famastata'u lahu naqba, famastata'u ayyadharuhu, famastata'u sampai naqba, tidak bisa dinaiki, tidak bisa dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj. Bangunannya Dzulqarnain. Ini proyek luar biasa untuk manfaat umum, di mana
mega proyeknya Dzulqarnain itu tembok dari Ya'juj Ma'juj yang untuk menghadang Ya'juj Ma'juj. Sampai sekarang para ahli tafsir tidak ada yang sama. Ada ahli tafsir mengatakan tembok Cina, ada ahli tafsir temboknya nanti di daerah Ya'juj Ma'jujnya di Mongol, ada ahli tafsir berbeda lagi di Turki, ada ahli tafsir. Maka tidak ada yang sama penafsiran itu. Yang jelas Al-Quran pasti benar menceritakan adanya proyek Dzulqarnain untuk menghadang Ya'juj dan Ma'juj. Itu proyeknya orang intelek yang bermanfaat. Yang ketiga, keempat adalah tokoh terkenal Luqman Al-Hakim. Itu intelektual pendidik. Intelektual pendidik itu Luqman Al-Hakim. Coba kita baca Luqman Al-Hakim bagaimana pendidikan imannya. Pendidikan imannya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya kan? Jangan sekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang besar. Ini jelas intelektual pendidik, mendidik dalam aspek iman. Jadi semua ilmu diarahkan ke iman. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, ilmu dibawa ke iman. Sementara ini kita ilmu yang iman pelajaran tauhid, yang sains pelajaran umum, tapi kita naikkan sekarang. Sainsnya dibawa pada peningkatan iman. Misalnya gimana? Sains dibawa pada iman. Nah, ini contoh ya. Sebagai contoh, ada ditulis dalam sebuah buku bernama Mausu'ah Ghoraibil Qasas, ensiklopedi kisah-kisah langka. Itu terjadi di Amerika Serikat. Ada sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu medikal. Itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan Indonesia tidak nyambung. Karena bahasa Arabnya rumah sakit itu mustashfa. Kalau mustashfa itu dari kata syifa, artinya penyembuhan. Jadi kalau mustashfa itu rumah penyembuhan, tapi diterjemahkan rumah sakit, tidak nyambung. Bahasa Arab sama terjemahnya tidak nyambung sama sekali. Tapi ya sudah, ya gimana Pak, terjemahnya begitu. Padahal itu rumah penyembuhan. Mustashfa itu dari kata syafa, wa idza maritu fawa yashfin wa shifa'un lima fis sudur wa yasfi sudura qaumi mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' dan sebagainya. Nah, di rumah sakit Amerika ada medikal, rumah sakit. Di situ ditemukan ada dua bayi, bayi laki-laki dan perempuan, tapi lengahnya dokter, lengahnya perawat, bukan dokter, perawat. Bayi ini tidak segera dikasih gelang, gelang pengenal identitas bayi laki-laki dengan ibu fulana A, bayi perempuan dengan ibu fulana B. Tidak segera dikasih, akhirnya campur. Setelah campur, perawatnya lupa, ini milik ibu siapa ini, yang bayi laki-laki mana ibunya, bayi perempuan mana ibunya, tidak ketemu. Dokter di Amerika itu bingung, gimana ini?
Berbahaya sekali, ini fatal. Karena kalau salah, anaknya si A dibawa B, anaknya B dibawa A kalau salah. Untungnya ada dokter muslim di situ, ada dokter muslim. Nah ini ilmu sains dibawa ke tauhid ya, ada dokter muslim di situ. Dokter muslim itu mengusulkan, sudah, daripada bingung-bingung, saya tak pulang ke Mesir, mau tanya kiai-kiai di Mesir di Al-Azhar. Sudah, bismillah, saya tak pulang ke Mesir dulu, mau tanya soal ini ke kiai. Jadi tanyanya ke kiai Al-Azhar, dosen Al-Azhar. Dari Amerika dokter muslim ini pergi melawat ke Mesir, menemui ulama Al-Azhar. Ketemulah ulama Al-Azhar. Ulamanya kaget, ditanya soal itu. Ada 2 bayi, laki-laki perempuan, campur, mana ibunya laki-laki, mana ibu perempuan. Kata ulama Al-Azhar, mohon maaf, saya ini bukan dokter, saya bukan ahli kandungan, saya bukan obgyn, ya kan ya, saya bukan ahli kandungan. Lah gimana Kiai? Saya taunya itu ya ayat warisan Quran, lizzakari mislu haddil unsayan, anak laki-laki warisannya 2 kali anak perempuan, ya kan? Anak laki-laki warisannya 2 kali 2 lipat anak perempuan. Itu yang saya tahu. Kalau ilmu gini saya tidak tahu. Kata dokter tadi, cukup Kiai, cukup. Apanya yang cukup? Sudah cukup Kiai. Dokternya pinter, dengar ayat itu saja dia sudah paham. Subhanallah. Cukup Kiai, ayat ini udah cukup, nanti akan solusi. Padahal itu ayat warisan anak laki-laki dan anak perempuan, mau dipakai untuk mengklasifikasi bayi perempuan dan bayi laki-laki mana ibunya. Akhirnya dokter ini kembali ke Amerika, kemudian diadakan pertemuan dengan dokter-dokter ahli di Amerika. Ini ayat Al-Quran mengatakan laki-laki warisannya 2 kali perempuan. Nanti ini ibunya, 2 ibu ini kita teliti, air susunya ini kadar garamnya mana yang lebih banyak? 1. Kemudian lemaknya, kemudian susunya mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak berarti yang punya bayi laki-laki, kata dari. Yang lebih sedikit yang punya bayi perempuan. Oh gitu ya? Iya, ini ayatnya Quran begitu. Akhirnya dokter-dokter itu non muslim, yang lainnya non muslim semua. Akhirnya sepakat diriset, 2 ibu itu diriset, air susunya diriset, semua yang penggolongan kadar-kadar itu yang lebih banyak ditetapkan yang berhak bayi laki-laki. Yang kadar-kadarnya lebih sedikit, dia yang berhak bayi perempuan. Semua dokter di situ menerima, dan semua dokter di situ yang ikut rapat masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Ini namanya sains dibawa ke iman. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini namanya mendidik ya. Saya belum pidato loh, ini baru pembukaan, karena nunggu teh, belum ada tehnya.
tolong kalau ada teh panas-panas ya, saya hobinya teh sama goreng-gorengan. Dah, saya lanjutkan ya. Jadi ini Luqman Al-Hakim, luar biasa. Kemudian ilmu disambungkan kepada spiritual, itu Luqman Hakim. Aqimis sholat ya bunayya, aqimis sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Subhanallah, ilmu disambungkan kepada Allah. Tidak ada manusia yang menyambungkan semua aspek kepada Allah selain Muhammad Rasulullah SAW. Coba kita angan-angan, bangun tidur kita sudah dihubungkan dengan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, nyambung Allah. Wudu nyambung Allah lagi, sholat subuh nyambung Allah lagi, habis itu zikir nyambung Allah lagi. Berangkat menuju kampus, berangkat menuju aliyah, berangkat menuju MTS, berangkat menuju MI, menaik kendaraan motor, dihubungkan Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mau masuk toilet dihubungkan Allah lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau jima istri, bersetubuh dengan istri, kemudian dihubungkan Allah lagi. Mau bersetubuh dengan istri, dihubungkan dengan Allah lagi. Selesai dari toilet dihubungkan Allah lagi. Mau makan dihubungkan Allah lagi. Bahkan saya punya doa dari Nabi. Doa itu mau kulaan apa-apa dapat murah. Kalau mau beli apa-apa itu dapat murah. Itu ada doanya, tapi mahal doa ini. Itu ada doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnu Asir. Itu Nabi ngasih doa, kulaan apa-apa, beli tanah, beli apa itu, kalau kita tawar akeh hasilnya, berhasil. Kita tawar berhasil, kita tawar berhasil. Ada doanya. Sampai begitu, sampai orang itu Masya Allah, semua ada doanya. Mau baca kitab, mau apa, dihubungkan dengan Allah. Ini satu-satunya agama yang semua peneliti tidak akan menemukan di yang lain. Karena semua hidup dari bangun sampai tidur lagi dihubungkan Allah semua. Tidak ada yang enggak. Mau makan, habis makan dihubungkan Allah. Sampai kita ketemu orang yang mohon maaf cacat fisik, kita melihat orang cacat fisik, ada doanya, ada doanya, dihubungkan Allah lagi. Nah, ini namanya seperti yang disambungkan oleh Luqman Al-Hakim, ya bunayya aqimis shalah. Saya ringkes ya supaya tidak panjang. Kemudian Luqman Al-Hakim, etikanya, filosof, intelektual, pendidik yang mengarah pada akhlak. Wa khudud min sautik, inna angkarol aswati la sautul hamid. Jangan keras-keras kalau bicara, jangan bengok-bengok kalau nyuara. Nyuara yang paling tidak bagus suara keledai, suara keledai nyaring tapi menyakitkan. Jadi jangan banyak bicara, terutama bapak-bapak.
tirulah ibu-ibu yang jarang bicara. Tirulah apa? Ibu-ibu, karena ibu-ibu itu jarang berhenti bicara. Ya. Jadi inna angkaral aswati la sautul hamir, itu akhlak etika bicara diatur oleh Al-Quran. Siapa yang mengantarkan kita pendidikan itu? Istilah orang Jawa mungkin unggah-ungguh. Tahu unggah-ungguh? Unggah-ungguh itu sopan santun dengan Nabi. Kata Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Di depan Nabi suaramu jangan di atasnya. Dengan kiai suara kita volumenya, frekuensinya, kemudian kerasnya, volumenya harus di bawah. Dengan guru, dengan orang tua, terutama dengan suami, suara istri harus lebih di bawah daripada suara suami. Ini banyak suara istri di atas suara suami. Ini melanggar kode etik Luqman Al-Hakim. Ya. Karena di situ diatur suara itu, jangan keras-keras. Nah, ini pendidikan orang yang intelektual. Ya. Kemudian intelektual dan spiritualnya para guru diatur di dalam Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan tetapi jadilah kalian pendidik. Rabbani itu pendidik. Tidak ada yang mulia kecuali seperti pekerjaan mengajar. Pekerjaan yang paling mulia adalah mengajar. Kenapa? Pertama kali manusia, Adam, Allah memposisikan dirinya itu mengajar. Wa 'allama Adamal asma'a. Coba, Allah mengajar pada Adam bahasa. Ketika Allah memberi Quran kepada Nabi, memposisikan zatnya mengajar. Ar-Rahman 'allamal Quran, mengajar lagi. Ketika Allah memberikan ilmu kepada Nabi Daud, desain baju perang, wa 'allamnahu sun'ata labus, dan aku ajarkan Daud membuat baju perang. Ketika ini Allah memberikan ilmu kepada manusia secara umum, mengajar lagi. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajar lagi. Jadi sudah berapa kali itu Allah menyebut dirinya mengajar itu. Maka mulia sekali pendidik, guru, mengajar itu mulia sekali. Yang sulit itu kan ikhlasnya. Kalau ngajar itu mudah. P3K, apalagi kalau sudah mikir P3K, kunut itu sampai keliru. Jadi inna sholati wa nusuki, karena ada kredit motor jadi wa susuki. Karena kredit motornya belum selesai, bisa keliru wa susuki wa kawasaki. Ini bisa keliru. Karena apa? Karena mikir kredit motor tadi. Allah mengajar. Nah, ternyata pengajar itu Allah memberikan gelar kepada para pengajar Rabbaniyin.
pendidik yang meneruskan ilmu-ilmu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rebani. Tapi syaratnya dua, ibu-ibu dan bapak-bapak, intelektual dan spiritual kaum pendidik pengajar itu dua. Jangan hanya mengajar tapi nggak pernah belajar. Tu'allimunal kitaba, ngajar buku, ngajar kitab, wa bima kuntum tadrusun, tetap belajar. Ini sekarang banyak orang sukanya mengajar, kurang belajar. Hobi ngajar, kurang belajar. Jangan. Saya itu tidak pernah sekolah, Bu. Tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah. Mohon maaf, kami tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah. Ngaji ke bapak saya, sehari itu pelajarnya 27. Sehari itu saya alhamdulillah tehnya datang, gorengannya belum datang. Alhamdulillah, matur suwun, masya Allah, alhamdulillah. Jadi mengajar dan belajar, tu'allimunal kitaba, mengajar kitab, wa bima kuntum tadrusun, deres kitab. Deres itu belajar, ngajar belajar, ngajar belajar. Nyuwun sewu ya, lihat buku ilmu dengan lihat WA, panjang mana? Lebih semangat mana? Melihat kitab, melihat ilmu dengan melihat WA. Nah ini, saya ngaji ke ayah saya 27 pelajaran per hari, dari habis subuh sampai malam. Waktu itu kami dititipkan ke Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud itu Rois Am NU ya. Kiai Sahal itu sama ibu saya adik kandungnya ibu saya, Kiai Sahal. Nah, kata abah saya, Hal, manggil ibu saya, manggil adiknya tuh Hal. Iki koyung tak titipno, kata beliau, gak usah. Jadi saya nggak pernah ngaji karena Kiai Sahal nggak mau disuruh ngajar saya, gak usah ambil abai bangun. Nah, itu saya masih ingat. Itu tidak pernah abah saya tidak belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar. Dulu Kiai, mohon maaf, tokoh Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur, itu ada tokoh Muhammadiyah ya. Itu dulu teman sama kakek saya di Mekah, sama Mbak Bisi Samsuri, banyak Mbak Mas Adah. Ini kakak saya kaget ketemu kakak saya, Mbak Mas Adah ini kakak saya, Mbak Yu saya manggil dia. Ini dulu sama seangkatan di Mekah. Itu Kiai Mas Mansur pernah ngajak kakek saya ke Mesir, jalan-jalan ke Mesir, bawa kitab geografi. Kitab apa? Ilmu geografi, ilmu geografi. Judulnya Mu'jamul Buldan. Ada kitab kan, Mu'jamul Buldan, kitab tentang geografi. Dibaca oleh Kiai Mas Mansur, perjalanan dari Mekah ke Mesir itu selesai. Naik kendaraan, naik onta, di jalan-jalan, selesai. Setelah selesai dikasihkan kakek saya, Mbah Khalil. Saya simpan sampai sekarang. Itu kitabnya Kiai Mas Mansur, orang kedua setelah Kiai Ahmad Dahlan. Kan setelah Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur. Nah, itu berarti orang dulu itu kan tadrusun ya,
Terus kitab terus. Ada lagi, saya baca dalam sebuah kitab namanya Qimatuz Zaman, harganya waktu. Ada buku namanya Qimatuz Zaman, karya Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di situ ada ulama hadis, saking ngajar terus, ngarang kitab terus, deres kitab terus, tidak pernah makan pakai tangan sendiri, didulang. Karena tidak ada kesempatan makan sendiri. Jangan ditiru didulangnya. Ada ahli hadis, ulama ahli hadis, ngajar hadis, mengulang hadis, nyusun hadis, riset hadis. Itu kalau malam, khusus malam, dia waktu riset hadisnya itu didulang sama saudara perempuannya. Tidak ada waktu untuk makan, makannya didulang. Subhanallah. Jadi deres, ngajar deres, ngajar terus. Ketika Mbah Wahab itu punya adik Ki Abdul Wahab Hasbuah di Kromo. Tahu di Kromo enggak? Di Kromo itu orang Jawa, dinikahi Mbah Bisri. Jadi Mbah Bisri itu dengan Mbah Wahab adik ipar. Jadi ketemunya di situ. Mbah Wahab sama Kiai Haji Mas Mansur di kapal bareng dengan kakek saya, berangkatnya bareng. Mbah Hasyim Asy'ari lebih awal. Itu di kapal ada kitab namanya Fathul Jawad, fikih 3 jilid. Itu dibahsul masailkan, didiskusikan kakek saya, Mbah Wahab Hasbuah sama Kiai Haji Mas Mansur di atas kapal perjalanan dari Indonesia ke Jeddah. Jadi di kapal itu bukan selfie, tapi baca kitab, ilmu dia. Subhanallah. Sekarang ini banyak selfie, sampai kiai dongo itu nggak baca amin loh, foto. Jadi nggak dongo amin, moto-moto kiai baca doa. Ini sering orang bertamu ke rumah kiainya doa, dia nggak baca amin, cuma moto-moto. Ini ada gitu ya. Jadi dulu ngaji sampai begitu. Ada cerita ini agak mistik, dunia ilmu mengajar dan spiritual. Tahun 1935 abah saya Kiai Haji Mansur di Tebuireng. Abah saya itu kalau di Tebuireng nek duitnya telas teng Mbah Bisri, di kakeknya Bapak Sadah. Kalau kan abah saya juga cucunya, karena Mbah Bisri sama kakek saya itu sepupu. Kendaraan sangu ke situ. Di Tebuireng Mbah Hasyim ngajar Sahih Bukhari Muslim. Ketika ngajar itu di beduknya Masjid Tebuireng ada beduk. Itu Mbah Hasyim dawuh, ojo ono santri sing ngaji di bawah beduk, karena itu khusus santri-santri jin yang datang dari Irak. Coba, jadi Mbah Hasyim itu ngajar Sahih Bukhari Muslim, itu yang ngaji dari Irak rombongan jin semua. Subhanallah. Coba ini, spiritualnya tinggi sekali itu ya, intelektualnya tinggi sekali, ibadahnya tinggi sekali, sampai jin-jin dari Irak kok ke Jombang. Gimana? Jin dari Irak ke Jombang tuh apa lewat Tanjung Perak? Ke Jombang ngaji Sahih Bukhari dan Muslim ke Mbah Hasyim Asy'ari. Ini bukan bohong.
cerita ini tidak usah dites DNA loh ya. Tidak usah cerita-cerita seperti ini dites DNA. Ini cerita dari ayah saya. Ayah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari langsung. Jadi mutawatir ya. Rawinya cuma satu darajat ya. Satu tobakot ya. Saya dari ayah saya langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu mengajar kitab, yang ngaji itu banyak jin. Menungso yo akeh, jin nggih kuwatah. Rombongannya dari jin Irak. Yang menjadi pertanyaan saya, jin Mojokerto melok ngaji apa gak? Itu yang saya menjadi pertanyaan saya. Jin Mojokerto, jin Madura derek ngaji napa mboten nggih? Ini berarti dulu ulama intelektual, spiritual luar biasa. Ini pembahasan jadi dua ya, mengajar kitab, mengajar buku, dan mendarus buku. Karena mohon maaf, al ilmu yatatawwar, ilmu itu berkembang. Tatawur itu berkembang. Sampai sekarang ini orang berilmu itu dalam bidang sains ya, nyuwun sewu mboten ateges kawula merendahkan negara kita, ndak ya. Saya jujur cerita ya, saya ketemu sama di Sidoarjo. Waktu itu saya ceramah di Ma'arif NU Sidoarjo, saya sakit masuk angin. Saya sakit masuk angin ngisi guru-guru Al-Quran di bawah Ma'arif Sidoarjo. Saya ngisi di situ, saya capean, didatangkan satu dokter tua, sepuh sekali. Dia cerita, saya ini profesor kiai, cuma domisili di Surabaya. Saya itu di Jerman tahun 70 berapa, 70 atau 60 berapa sampai 70, belajar tentang kencing, urologi, belajarnya itu tentang kencing, namanya apa, kedokterannya itu urologi. 7 tahun di sana. Setelah saya pulang ke Indonesia, kata beliau ya, ilmu saya ini saya terapkan di Surabaya sekarang. Dengan kemajuan seperti itu, Surabaya adalah 2 kota yang nomor 2 setelah Jakarta, baik ilmu, peradaban dan sebagainya. Kata beliau, ilmu saya yang di Jerman tahun 70 itu diterapkan di Surabaya, di Indonesia tahun 2020 atau 2017 ya, itu belum nyampe 30% yang bisa diterapkan. Berarti tahun 70 ilmunya Jerman diterapkan di Indonesia 2017-2020, itu Indonesia baru siap 30%. Lah apalagi Jerman yang sekarang. Terus gimana gitu? Ini ceritanya dari seorang profesor cerita ke saya. Ya Allah, saya terus ya Allah. Tapi kita tetap jangan kecil hati, karena kita diberi Allah bukan hanya intelektual seperti Jerman, tapi ada imannya kita. Sana kan ateis, ilmuannya ilmuwan ateis, tidak kenal Allah. Kita ini tauhid, kita tahu ibadah, kita tahu doa, kita tahu zikir. Ya tetap jangan kita merendahkan diri kita sendiri, jangan. Itu kan soal sains dunia, menang mereka. Terus saya mikir lagi, guru, memang guru ini beda-beda Pak. Saya dapat cerita dari seorang ulama besar yang tidak boleh saya sebut namanya, karena ini semua orang tahu. Semua orang ini tahu, sudah wafat. Beliau sudah wafat.
Ini ulama besar Indonesia yang pernah menugasi saya bawa surat ke Syekh Yasin Mekah tahun 90. Saya masih kecil. Tahun 1990 saya diutus kiai ini, ulama besar Indonesia, membawa surat ke Syekh Yasin Al-Fadani Makkah. Nah, saya waktu itu bawa suratnya, dan waktu itu peristiwa terowongan Mina tahun 90. Saya bersama Kiai Kusyairi Mojokerto, ada ya Kiai Kusyairi juga ikut meninggal di sana. Putra tirinya Mbah Maimun Sarang, suami istri juga ikut meninggal di terowongan Mina itu. Saya waktu itu ikut dalam peristiwa itu, tapi saya alhamdulillah sudah keluar, diberi keselamatan oleh Allah. Nah, beliau cerita ke saya, ulama ini tokoh besar Indonesia, cuma sudah wafat. Aku ikut tahu bahasa Jawa, karepku iku ada lembaga madrasah, lembaga apa ya, yayasan madrasah besar. Karepku iku kepingin mensejahterakan guru. Akhirnya guru-guru ini saya kasih memo untuk di PNS kan. Cerita dia ke saya, tidak usah saya sebut namanya, ini sudah wafat. Guru-guru ini saya kasih memo supaya istiqomah di yayasan tersebut, bisa istiqomah ngajarnya, karena ini guru pinter-pinter dan diberi Allah kemampuan ngajar yang bagus, kitabnya bagus. Biar sejahteranya tambah, tak kasih memo supaya PNS 5 guru. Akhirnya karena beliau tokoh besar di Indonesia, loloslah 5 guru itu di PNS kan. Lolos, langsung PNS. Waktu itu presidennya masih siapa ya? Udah lama ini, udah lama. Tapi Yum bilang ke saya, sausé tak PNS no, tak kei memo, SK-nya nggak ada yang di madrasah situ. SK-nya itu dia ditempatkan di daerah lain-lain. Padahal maksud saya di PNS kan supaya istiqomah di situ. Tapi setelah SK-nya turun, semua tidak ada yang di situ, keluar semua. SK-nya itu ada SK di kabupaten mana. Akhirnya saya undang guru-guru itu, saya undang. Piye abot mulangi apa abot PNSC? Kata kiai ini, nek abot PNSC tidak bisa ngajar di sini karena SK-nya nggak ada di sini. Padahal tujuan saya merjuangkan tuh supaya istiqomah di sini. Tapi kalau istiqomah di sini ya nggak jadi PNS. Semua 45 itu ngabot no PNS. Yang satu saja saya istiqomah mawon di sini, tetap di sini, PNS-nya nggak usah. Yang 4 milih PNS semua, keluar semua. Masya Allah, kata kiai tadi ke saya, rodok kapok aku kayak ibu. Saya masih ingat, rodok kapok tak kayak rekomendasi itu, kecelik. Nah itu benar. Nah berarti memang, tapi itu apakah kita klaim guru itu sholat atau udah? Karena lil hajah, ya kan? Karena bisa lil hajah, tidak bisa kita mengatakan kiai itu juga tidak mensalahkan guru itu. Cuma karena SK-nya nggak di sini, ya gimana? Itu cerita ke saya pribadi. Sebelum beliau wafat cerita-cerita banyak ke saya. Subhanallah, subhanallah. Ini pertama. Ada lagi, ada guru, jenis guru itu marah terus. Namanya gurunya Imam Bukhari, Al-Humaidi.
Hati-hati yang namanya Humaidi. Tapi ini bukan Humaidi sekarang ya. Syekh Al-Humaidi itu gurunya Imam Bukhari. Kalau di Sahih Bukhari, Haddatsana Al-Humaidi, Haddatsana Al-Humaidi. Itu guru pemarah tuh. Pokoknya marah tuh. Subhanallah, subhanallah. Tapi guru ini muridnya ndak ada yang nggak pinter, hebat semua. Imam Bukhari, kelasnya Imam Bukhari, dan sekelas Imam Bukhari itu muridnya Imam Humaidi. Tapi di Pakistan ada guru pemarah. Ini ceritanya, guru itu marah terus. Begitu dia mendengar ada ayat Quran, Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman itu maha pengasih, maha penyayang, mengajar Quran. Berarti sifat dasar pengajar itu adalah mengasihi dan menyayangi. Langsung sifat pemarahnya itu hilang, langsung hilang, berhenti dari sifat pemarah. Ada itu di Pakistan. Nah, berarti ini guru spiritualnya langsung, spiritualnya langsung. Ada guru yang tidak pernah berhenti mengajar, meskipun keadaan apapun tidak berhenti mengajar. Sebagai contoh, guru spiritualnya tidak pernah mengajar, tidak pernah berhenti mengajar adalah seorang guru namanya Imam Maliki. Itu keadaan ngajar digigit kalajengking 12 sampai 13 kali digigit. Pas ngajar digigit, tidak berhenti mengajar. Nah, kira-kira gimana kalau kita ini? Imam Malik spiritualnya begitu, semangat mengajar. Imam Syafi'i, beliau punya penyakit bawasir, ambeien. Imam Syafi'i itu mengidap ambeien. Ketika mengajar, darah bercucuran, diwadahi mangkok, darahnya itu diwadahi mangkok. Keadaan mengajar, darah keluar, di bawah duburnya dikasih mangkok, tidak berhenti mengajar. Lah awak dhewe tindak guru sekarang ini kadang-kadang kok gak mlebu napa Pak, awakku kok terasa gimana gitu loh, awakku kok gak kepenak kabeh. Ya apa no, ya apa panas Pak? Gak panas. Pusing? Gak pusing. Ternyata habis dimarahi istrinya. Jadi Imam Syafi'i tidak berhenti mengajar meskipun darah bercucuran ketika bawasir. Ini ulama yang spiritualnya hebat, muallim yang hebat. Gorengane lali. Alhamdulillah, barokah. Sudah ya, ini yang paparan sudah. Itulah gambaran orang-orang intelektual dan orang-orang yang spiritual yang luar biasa. Kalau untuk kita dulu, untuk kita ya muasir pada zaman sekarang ini, usahakan paling tidak kita ini belum keluar rumah kalau belum mata kita melihat Quran, biar ada cahayanya. Jangan keluar rumah kalau mata kita belum melihat Quran. Jadi bangun tidur, biasanya ibu-ibu kalau bangun tidur langsung pegang Quran atau HP? Begitu bangun itu yang dicari HP atau Quran?
Mestinya Quran dulu yang dicari, Quran dulu. Setelah Quran baru yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Kiai Haji Ali Maksum Krapyak itu putranya Mbak Maksum Rois Am, itu lahir Lasem. Jadi rumah saya, Mbak Mas Ada, rumah yang saya tempati itu satu tembok dengan rumahnya Ki Fakih Langitan. Itu kan Lasem. Ki Fakih Langitan tuh bunyainya Lasem. Kalau Ki Fakih sama Ki Marzuki, kalau si Mas Ki Ustadz Abdul A'la itu kan menantu Ki Marzuki ya. Itu kalau Ki Fakihnya yang isi Lasem. Itu satu tembok dengan saya. Terus sebelahnya rumahnya Kiai Ali Maksum Jogja. Seberangnya lagi rumahnya Kiai Nyai Miftahul Akhyar yang sekarang Rois Am itu juga Lasem. Putranya Syekh Mas Duki Lasem. Kiai Miftahul Akhyar tuh. Terus kalau kesananya itu keluarga Mbah Sidik Jember, itu Lasem semua. Ada Ki Ahmad Sidik, Ki Mahfud Sidik, Abdul Sidik. Madura satu ya, Ki Abdul Halim Sidik. Di Ki Abdul Halim Sidik ada yang Madura. Keluarganya di Madura semua. Banyak di Madura. Bani Sidik banyak di Madura. Nah, itu Kiai Ali Maksum Krapyak. Masya Allah. Beliau pulang ke Lasem, misalnya Ramadan atau hall, abah saya itu nyempetkan ketemu, minta ngaji. Mumpung Kiai Ali Maksum rawuh dari Jogja, padahal ya kakak beradik, meskipun usianya ya terpaut 7 tahun, tapi abah saya dengan tawaduknya menyempatkan, mumpung Kiai Ali Maksum rawuh ke Lasem, cepet-cepet abah saya menemui, minta ngaji, minta diajar. Kiai Ali Maksum mengiyakan, saat bertamu itu mengajar, jadi tidak berhenti. Itu orang yang seneng mulang, gak barbar. Tapi ada cerita yang gak bagus ya, Fuqodiyat. Ini soal istri-istri para kiai. Ada satu kitab ya, ada saya bawa kitab kapan-kapan diseminarkan. Kitab berjudul Bunyai Marah Pada Kiai. Itu judulnya, kesabaran kiai atas kemarahan bunyai. Satu jilid bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab. Iya, sofahat. Nah, suatu ketika Qodiyat itu minjem kitab, ada manuskrip karya asli, belum dicetak. Baca, istrinya tersinggung karena nggak pernah nyapa istri, cuma delok kitab terus, nggak pernah bercanda dengan istri, nggak pernah ngajak piknik istri ke Suramadu, nggak pernah ngajak istri jalan-jalan ke mall, pokoknya delok kitab terus. Kitab ini karangan temannya, sama istrinya kitab itu dicuri, dibakar sama istrinya. Luar biasa. Saya pernah belajar watak wanita di satu kitab Ibnu Arabi. Kalau lehernya tebal, leher perempuan itu tebal, lehernya pendek dan tebal, itu biasanya orangnya itu pemarah, gak pahaman, sering ngamuk. Itu tebel, nggak usah dipegang. Iya. Nah, ini ternyata kitabnya Qodiyat ini, temennya, kitab karya temennya itu dicuri istrinya dan dibakar. Alhamdulillah, gorengannya datang, gorengannya dari Bangkalan. Alhamdulillah. Akhirnya
sudah sampai dibakar ya bingung. Ini cerita dia, fakta. Dibakar istrinya padahal di manuskrip karangan orang lain. Suaminya bingung, ini gimana cara ngembalikan, PDF belum ada, fotokopi belum ada. Tapi muncul ya karomah, Qadhi Iyad langsung diberi laduni sama Allah. Beliau nulis lagi, kitab nyileh tadi ditulis lagi, sailing-ilingi, tahu sailing-ilingi, seingat-ingatnya, dari bismillah ditulis sampai selesai. Temennya datang, kitab karanganku mbok gawa tak jaluk, tak ambil saiki. Iya, cuma dibakar istriku. Ini saya tulis ulang, seingat-ingat saya. Mungkin ada yang salah, coba dilihat. Begitu dilihat oleh pengarangnya, satu huruf pun tidak ada yang salah. Karena apa? Barokahnya dimarahi istri. Ini pengarang yang spiritual yang luar biasa ya. Akhirnya dilihat oleh pengarang itu satu huruf pun tidak ada yang salah. Qadhi Iyad yang pengarang Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Maka Imam Ghazali, Mihnatun Nisa Madrasatul Aulia. Kalau ingin jadi ulama berkali berbesar, di rumah sering dimarahi istrinya. Itu adegan ini jangan ditiru. Cukup dari saya, mungkin ada yang jawab. Ya, ya nanti saya tak makan gorengan dulu, di break dulu ya. Cukup dari saya, ya, nanti kita lanjutkan.